namun kemudian Douglas ini meninggal dunia pada tanggal 17 September. Membunuh Angeline sebagai orang suruhan dari Margaret itu. Iya. Dan saat tidak berdaya lagi, sempat diminta untuk memperkosa Angeline, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, thanks buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di Mata Batin, ada Re Dan juga ada Reta di sini. Yap, Rita, kamu masih inget gak sih sama salah satu kasus pembunuhan sadis kepada anak di bawah umur di Bali yang sempat viral banget nih beberapa tahun lalu? Iya, pernah ya. Angeline kan? Iya, bener banget. Iya, kematian Angeline ini memang sangat tragis banget ya, Re. Bener. Dibunuh sama ibu tirinya sendiri yaitu Margaret Christina Megawe. Yep. Ini dan bahkan kasus ini juga menyita perhatian masyarakat Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan sampai juga diliput oleh media luar negeri juga. Dan akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri Denpasar dan Margaret Christina Megawe ini juga dihukum berat oleh hakim, dihukum mati sama hakim gitu. Iya, benar banget sih guys. Dan kali ini Mata Batin bakal mengupas fakta-fakta di balik pembunuhan Angeline hingga ditetapkannya si mama tiri yaitu Margaret sebagai tersangka. Tapi guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kalian dapat update terbaru dari Mata Batin. Oke guys, pembunuhan mengenai Angeline Megawe ini merupakan peristiwa kekerasan ya terhadap anak perempuan berusia 8 tahun. Masih kecil banget. Masih kecil banget. Tepatnya ini terjadi di kota Denpasar, Bali pada tanggal 16 Mei tahun 2015 silam. Udah lama banget ya ternyata. Ya, 5 tahun yang lalu lah. Iya. Peristiwa ini menjadi populer dalam berbagai media di Indonesia bahkan juga luar negeri ya. Benar. Angeline merupakan putri dari pasangan Rosidik dan juga Hamidah dan diadopsi oleh keluarga Margaret sejak bayi. Orang tua Angeline ini menyerahkan kepada Margaret lantaran memang tidak memiliki uang untuk menebus biaya persalinan di klinik. Benar. Saat Angeline lahir, penghasilan si Rosidik ini waktu itu hanya sekitar Rp30.000 per hari. Warga Banyuwangi ini hanya bekerja sebagai kuli dan sementara biaya untuk persalinan si Hamidah itu. Iya, Hamidah ini sang saat ibu itu mencapai Rp600.000 juga, Re. Saat itu, Margaret berjanji akan menjaga dengan sepenuh hati serta merawat Angeline dengan baik dan akhirnya si Rosidik dan juga Hamidah ini percaya kepada dan menyerahkan Angeline kepada Margaret ya. Iya. Setelah dipertemukan dengan Margaret di sebuah klinik di daerah Canggu, Kute, Badung, dia mengaku diajak ke notaris untuk membuat perjanjian hitam di atas putih guys. Iya. Rosidik pun lalu diberi uang sebesar 1,8 juta rupiah dari Margaret ini. Hanya segitu ya. Tidak bisa berkata apa-apa lagi soalnya. Angeline pun diterima di keluarga angkatnya dan diperlakukan sebagaimana anak kandung dari Margaret seperti anak yang lainnya juga. Margaret ini ternyata juga memiliki 2 anak angkat, yaitu Yvonne Caroline Megawe berusia 42 tahun dan Christina Telly Megawe 33 tahun. Angeline ini tumbuh sebagai anak yang ceria, yang selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-harinya dengan Margaret ini. Pinter banget ya. Iya, di usia yang segitu dia sudah bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan keluarga ini pun juga sempat berpindah-pindah tempat guys. Di antaranya itu pernah di Pekanbaru, Bekasi, dan terakhir di Bali ini. Oh gitu. Ayah angkat dari Angeline ini yang bernama Douglas ini dikabarkan sangat menyayangi si Angeline ini karena terlihat juga di film yang sudah di-create di sekarang ini ya di Indonesia ini. Namun kemudian Douglas ini meninggal dunia pada tanggal 17 September 2008. Yep. Sayang sekali ya. Margaret ini tampak terpukul dengan kematian si suaminya yang suami keduanya tersebut. Iya. Jadi Margaret ini menikah kedua kalinya. Janji Margaret untuk merawat Angeline dengan baik ternyata diingkarinya, guys. Dan selama di rumah Margaret ini, Angeline diperlakukan seperti budak kecil. Benar-benar jahat banget ya. Dalam pengasuhan Margaret sebagai orang tua tunggal pada tahun-tahun terakhirnya, diduga Angeline ini mengalami banyak sekali kekerasan baik secara fisik dan juga mental. Benar. Angeline juga harus memberi makanan untuk ratusan ayam ternak
milik Margaret ini. Yep. Sebelum selesai memberi makan ayam, si Angeline ini dilarang untuk pergi makan dan juga bahkan berangkat ke sekolah. Dan kegiatan ini dilakukan Angeline setiap hari, Ri, sebelum dia berangkat ke sekolah untuk menunaikan kewajibannya ya. Untuk itu Angeline harus bangun sejak subuh. Untuk menyenangkan ibunya itu ya, harus nurut banget guys. Iya. Dan diketahui juga guys bahwa ibu angkatnya tersebut menjadi seorang yang temperamental. Setelah ditinggal si suaminya, benar. Kesel anak ayamnya hilang, Margaret ini juga lalu memukuli Angeline. Margaret juga kerap sekali menjambak rambut Angeline yang panjang. Tindakan kasar ini ya diterima Angeline hampir setiap hari guys. Bisa bayangin gak sih anak kecil harusnya mendapat kasih sayang ya, tapi iya, justru harus mendapatkan kekerasan. Ya. Dan bahkan guys, ketika makanan dan minuman ayam kurang, Angeline ini yang selalu diteriaki dan juga dimarahi oleh Margaret. Dengan nada menghina tanpa belas kasihan, Margaret juga menyebut kalau Angeline sebagai anak yang tidak tahu diri. Aduh, ya ampun, bener-bener menyedihkan sekali. Dari foto-foto yang ada juga guys, dan juga kesaksian dari guru yang ada di sekolahnya, tampak pada tahun terakhir kehidupan si Angeline ini ia mengalami penurunan berat badan juga. Wali kelas 2 SDN 12 Sanur Putu Sriwijayanti juga mengatakan setiap hari Angeline ini terlihat sangat kusut, rambutnya berantakan, dan juga bau kotoran ayam. Karena itu seringkali si ibu gurunya ini mengkeramasi dia atau mencuci rambut dia di sekolahan. Angeline juga tinggal di rumah yang benar-benar tidak layak untuk dihuni, Rey. Karena dikelilingi oleh kandang ayam dan berbau tidak sedap ya. Walaupun mereka adalah keluarga yang secara ekonomi ini juga bisa dikatakan berkecukupan. Sebenarnya berkecukupan ya. Sebenarnya untuk mengulang kembali jalannya peristiwa sadis itu ya guys. Ini berikut akan dipaparkan rentetan peristiwa hilangnya Angeline sampai ditemukan tewas di dekat kandang ayam rumah Margaret, Christina Megawe. Oke guys, jadi ceritanya berawal pada tanggal 16 Mei tahun 2015. Di mana Angeline ini terakhir kali terlihat di halaman rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Berlanjut tanggal 17 Mei tahun 2015 guys, kakak angkat Angeline, Christina dan juga Yvonne ini mengumumkan hilangnya Angeline pada laman Facebook dengan judul Find Angeline, Police Missing Child, dan mereka memasang sejumlah foto bocah yang senyumnya tampak sangat ceria itu. Keduanya ini juga mengajak masyarakat untuk ikut mencari Angeline. Masyarakat dari artis bahkan hingga pejabat pun juga geger guys untuk ikut membantu pencarian bocah malang tersebut. Sebenarnya udah diumumkan ya sama keluarganya sendiri. Tapi katanya sih si kakak tirinya Angeline ini juga terlibat juga. Di 18 Mei 2015 guys, 3 hari setelah menghilangnya si gadis cilik cantik Angeline ini, keluarga melapor ke kepolisian sektor Denpasar Timur. Polisi memeriksa sejumlah saksi juga, yaitu Margaret, ibu angkat dari Angeline, Agustinus sebagai pembantu sekaligus penjaga rumah, dan seorang penghuni kontrakan juga milik Margaret bernama Susiana. Polda Bali memperluas pencarian di seluruh perbatasan Bali, Banyuwangi, dan juga Nusa Tenggara Barat. Mereka juga memeriksa rumah Margaret sebanyak 3 kali, dan tiga kali. Pemeriksaan pertama dan kedua selalu dihalangi oleh pemilik rumah atau Margaret itu sendiri. Berarti nggak boleh ya masuk ke dalam. Dan di tanggal 24 Mei guys, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengunjungi rumah Margaret pada malam harinya. Aris ini menengok kamar tidur Margaret yang katanya juga sering dipakai Angeline untuk tidur. Menurut Aris, rumah itu tidak layak dihuni karena acak-acakan, kotor, bahkan bau kotoran hewan. Margaret ini diketahui memang memelihara puluhan anjing dan juga ayam di dalam rumahnya. Iya, emang benar sih Rey, karena di TV nasional itu juga diliput juga pas si Komnas PA itu datang ke rumah Margaret. Dan Margaret itu benar-benar marah, benar-benar tidak terima gitu ya. Ada kamera dan lain sebagainya. Kelihatan banget ya sebenarnya guys. Tapi
Di kamar tidur, ini juga Aris sempat mencium bau anyir yang sebenarnya berbeda dengan bau kotoran hewan pada umumnya. Oh gitu. 5-6 Juni 2015 ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, Benar. yaitu Yudi Krisnandi serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Yap. Yohana Yembisi mengunjungi rumah Margaret ini dalam kesempatan berbeda. Namun kedatangan keduanya juga ditolak oleh keluarga dari Angelin ini. Lagi-lagi ditolak, guys. Iya. Lalu di 9 Juni 2015, guru SD Negeri 12 Sanur Bali, tempat Angelin ini bersekolah, menggelar sembahyang di depan pura Penyimpangan Batu Bolong, di depan rumah si Angelin ini. Dan persembahyangan digelar untuk meminta petunjuk paranormal. Mereka juga mengaku nih mendengar suara dari si Angelin ini pas ketika sembahyang itu. Berarti itu dikala Angelin belum ditemukan kan ya? Belum ditemukan, iya. Ya guys, dan pada tanggal 10 Juni di bulan berikutnya ya, polisi pun menemukan jasad Angelin di pekarangan rumah Margaret. Angelin ditemukan dikubur pada kedalaman setengah meter dengan pakaian lengkap dan tangannya memeluk boneka kesayangannya. Menyedihkan sekali ya. Iya, dan tubuhnya ini juga dililit spray dan juga tali. Parah banget ini. Parah banget. Iya, bocah yang tadinya dikabarkan hilang dan juga diculik guys, ternyata justru sudah tewas dihabisi oleh Margaret, ibu angkatnya sendiri. Menurut polisi yang mengangkat jenazah si Angelin ini, pada lehernya juga ditemukan luka goresan-goresan gitu, bekas jeratan dari tali. Dan diduga Angelin ini dijerat dengan tali gitu. Polisi juga menemukan banyak luka memar di tubuh siswi kelas 2 SDN 12 Sanur itu, Dan tidak hanya itu, kepala si Angelin juga dibenturkan ke lantai dan juga tembok. Dan benturan keras inilah yang diduga menyebabkan si gadis cilik Angelin ini meninggal dunia. Dan setelah tewas, mayat Angelin bahkan juga dilecehkan. Parah banget sih ini udah. Parah banget. Benar-benar jahat banget, udah nggak punya sisi kemanusiaan sama sekali. Iya, seorang ibu loh padahal ya. Iya, walaupun dia hanya ibu angkat, tapi tidak seharusnya dia melakukan hal seperti itu guys. Dan saat pembunuhan terjadi, Agustinus ini ternyata baru saja 1 minggu bekerja dengan Margaret ini. Penetapan tersangka ini juga baru diketahui pada Rabu 10 Juni tahun 2015 guys. Dalam prarekonstruksi kejadian, terungkap kalau Agustinus membunuh Angelin sebagai orang suruhan dari Margaret itu. Jadi dia adalah pembantu sekaligus disuruh untuk turun tangan membunuh si Angelin. Dan saat Angelin tidak berdaya lagi, Agus sempat diminta untuk memperkosa Angelin guys. Padahal udah tidak berdaya, tapi tetap disuruh meminta melakukan itu. Namun ternyata Agus menolaknya dan setelah Angelin tewas, dia pun langsung menguburnya bersama dengan boneka Barbie kesayangan Angelin. Dalam sidang juga terungkap nih bahwa Margaret adalah pelaku utama pembunuhan itu. Satu persatu selimut gelap yang menutupi kasus pembunuhan gadis cantik Angelin ini mulai tersibak ya, dan diduga bocah manis berusia 8 tahun itu dihabisi karena motif harta warisan. Hanya karena masalah harta ya guys. Dan harta juga tidak dibawa mati, tapi sampai melakukan hal yang sangat keji seperti itu. Benar. Motif warisan dibalik pembunuhan bocah Angelin ini juga sangat kental karena sebelum meninggal, Douglas atau suami dari Margaret, Christina Magawe ini membuat surat wasiat untuk mewariskan hartanya kepada Angelin. Gitu. Jadi sidang kasus pembunuhan Angelin juga berjalan sangat alot dan hingga berlangsung selama 4 bulan juga, Cukup lama ya, mungkin karena memang adanya penolakan dari pelaku itu sendiri mungkin ya guys. Dan pengadilan pun juga akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Agustinus dan juga penjara seumur hidup terhadap Margaret. Iya, sang ibu tirinya. Dan setelah terkuaknya kasus tersebut guys, rumah orang tua angkat Angelin di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar, Bali pun konon dikatakan menjadi horor. Beberapa petugas kepolisian ini juga pernah mendengar suara anak bernyanyi. Dan ada keanehan lainnya juga saat menjaga rumah yang kotor, tak terawat, serta dipenuhi dengan hewan ternak tersebut.
Bahkan tidak hanya itu juga guys, tidak hanya dari petugas kepolisian saja, tapi guru dari Angelin pun juga pernah mengalami hal serupa. Akan tetapi, hal tersebut terjadi ketika bocah imut itu belum ditemukan keberadaannya. Karena beberapa hari ya belum. Iya, cukup lama loh ini kasusnya. Dari hasil permohonan seorang Jero Balian atau kalau kita kenal dukun gitu ya, khusus pemanggil arwah, ini dikatakan bahwa Angelin tidak pernah merasa dendam. Bahkan kata si Angelin ini dia mengatakan bahwa ikhlas dan tidak punya niat untuk mengganggu para pembunuhnya. Wow, baik hati sekali ya si Angelin. Benar banget. Dan selain itu menurut Jero Paksi Raja, Angelin hanya berpesan kepada semua orang tua yang ada di dunia ini untuk selalu menjaga dan jangan pernah buang anak dan harus selalu menyayangi anak. Emang harus banget sih sebagai orang tua pun juga. Iya, benar banget. Kita yang belum jadi orang tua saja tuh sudah tahu harusnya bagaimana gitu. Dan benar-benar yang di film itu sampai beberapa hari setelah ditemukan pun masih banyak orang yang berziarah, masih banyak orang yang ngasih bunga dan lain sebagainya. Itu benar-benar semua orang terkejut dengan ini gitu loh, dengan kejadian sangat-sangat keji ini gitu. Dia sudah dewasa di saat belum seharusnya dia dewasa. Iya benar. Oke, dan itulah dia guys, misteri kematian seorang anak di bawah umur, yaitu Angelin. Dan dari fakta-fakta tampak tragis sekali ya, benar-benar tragis banget. Seorang ibu yang tega membunuh anaknya hanya karena harta warisan. Ya. Semoga pesan yang disampaikan oleh Angelin itu tadi ya menjadi pelajaran buat para ibu semuanya, buat kita bahkan buat semua orang gitu. Dan mungkin cukup segini dulu ya dari kita bahasan kita kali ini. Kalau mungkin kalian masih ada tambahan, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe dan juga like. Kalau menurut kalian suka dengan video ini dan memberikan informasi juga ya buat kalian. Serta jangan lupa juga buat share video ini ke sosial media kalian semuanya. Bener banget. Oke, akhirnya Reta dan juga Ray pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ulangi, wassalamualaikum. Iya.